Assalamualaikum sahabat farmasi. Kali ini kita akan membahas tentang infus. Apa itu infus? Menurut Farmakope Indonesia edisi 4 halaman 10, infus adalah sediaan parenteral volume besar merupakan sediaan cair steril yang mengandung obat yang dikemas dalam wadah 100 ml atau lebih dan ditujukan untuk manusia. Sediaan steril sangat membantu pada saat pasien dioperasi, diinfus, disuntik, dan sebagiannya. Syarat-syarat infus. Yang pertama, aman. Tidak boleh menyebabkan iritasi jaringan dan efek toksis. Kedua, jernih. Berarti tidak ada partikel padat. Ketiga, tidak berwarna, kecuali obatnya memang berwarna. Dan sedapat mungkin isohidris, di mana larutan sama dengan darah dan cairan tubuh lainnya yaitu 7,4. Sedapat mungkin isotonis, artinya mempunyai tekanan osmosis yang sama dengan darah atau cairan tubuh yang lain. Tekanan osmosis cairan tubuh seperti darah, air mata, cairan lumbai dengan tekanan osmosis larutan NaCl 0,9%. Dan yang terakhir, harus steril, karena sediaan infus memang benar-benar harus dalam keadaan steril. Selanjutnya, pembuatan sediaan infus. Metode sterilisasi menggunakan metode sterilisasi akhir dikarenakan sediaan stabil terhadap pemanasan atau tahanan akan pemanasan. Sterilisasi akhir menggunakan autoklav pada suhu 121 Celcius. Selama 15 menit, bahan obat dan zat pembantu dilarutkan ke dalam zat pembawa dan dibuat larutan injeksi. Disaring hingga jernih dan tidak adanya serat yang terbawa ke dalam filtret larutan. Masukkan ke dalam wadah dalam keadaan bersih dan sedapat mungkin aseptik setelah dikemas. 2. Cara sterilisasi kemasan. Direndam kemasan menggunakan alkohol 70%, dikeringkan kemasan siap dipakai. 3. Pembuatan AVI. Persiapan untuk mendapatkan water for injection dimulai dari sumber air, sumur, mata air yang ditampung atau diendapkan. Proses final treatment biasanya dilakukan reversi osmosis ataupun chemical softening, kemudian disaring menggunakan filter yang lebih kecil 2 atau bila perlu menggunakan ozonisator atau ultraviolet dengan pemanasan di atas 70%, kemudian didestilasi. Yang selanjutnya adalah pembahasan mengenai evaluasi sediaan infus. Yang pertama itu ada uji volume perpindahan. Yang kedua ada uji organoleptis, di mana pengukuran atau pengujian organoleptis pada infus seperti infus dextrosa yang 5% meliputi bau dan warna sediaan. Selain itu juga diperiksa kelengkapan etiket, brosur, dan penandaan pada pengemasan. Kemudian ada uji pH, di mana uji pH ini dilakukan menggunakan pH meter atau kertas indikator universal. Kemudian ada uji kejernihan larutan yang dilakukan oleh seseorang dengan memeriksa wadah yang bersih dan luaran bawah penerangan cahaya yang baik. Kemudian ada evaluasi stabilitas yang prinsipnya dilakukan larutan uji ditambahkan dengan media pembenihan yang diinkubasi pada suhu 20-25 derajat Celcius. Jika terjadi kekeruhan atau pertumbuhan mikroorganisme, maka dapat disimpulkan bahwa larutan uji tersebut tidak steril. Kemudian yang terakhir ada uji virogen yang dilaksudkan untuk membatasi resiko reaksi demam pada tingkat yang dapat diterima oleh pasien pada pemberian sediaan injeksi dengan melakukan pengukuran penaikan suhu pada kelinci uji coba setelah penyuntikan larutan uji interpen. Wadah sediaan infus ada wadah plastik dan ada wadah gelas. Wadah plastik yang mengandung bahan plastisator, pengisi, zat antistatis, antioksidan, dan bahan lain untuk tujuan khusus. Wadah plastik lebih fleksibel dan tidak mudah rusak atau pecah. Contohnya ada termoset dan ada termoplastik. Wadah gelas ada beberapa infus yang memang dikemas dalam wadah gelas. Wadah gelas ini memang cukup beresiko retak atau pecah dalam distribusi dan penggunaannya. Harganya pun sedikit lebih mahal dibandingkan dengan infus wadah plastik. Bila wadah terbuat dari gelas, maka gelas harus jernih dan tidak berwarna kekuningan agar memungkinkan pemeriksaan.
Selanjutnya ada kelebihan dan kerugian infus, di mana kelebihan infus ada 3. Yang pertama, obat memiliki onset atau mula kerja yang cepat. Yang kedua, efek obat pasti bioavailabilitas dalam traktus gastrointestinalis. Yang ketiga, obat diberikan kepada penderita sakit keras atau koma. Kerugian infusnya itu ada 4. Yang pertama, rasa nyeri saat disuntikan. Yang kedua, obat hanya dapat diberikan di rumah sakit atau tempat praktek dokter oleh perawat kompeten. Yang ketiga, lebih mahal dari bentuk sediaan non-steril. Yang keempat, memberikan efek fisiologis pada penderita yang takut suntik.